Kanan punten nggih. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Baik, Izin Bu, boleh. ya Bu, di perjalanan No, sama no problem, Ibu, no problem. Ibu Leni juga sedang di perjalanan kamera dengan Bu. babynya. Izin ya Bu, kamera Bu. Oh iya, sedang di perjalanan pulang. Mangga, mangga. No problem, ibu-ibu sekalian. Semoga dimudahkan di perjalanannya ya, dilancarkan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya, izin memulai hari ini pertemuan kedua Bapak Ibu di mata kuliah non-SKS Bahasa Inggris atau English for ya TOEFL Preparation. Nah, kalau pekan lalu kita baru perkenalan ya Bapak Ibu, kemudian memperkenalkan apa sih yang akan kita bahas di semester ini. As I told you last week that we are not learning English actually, but we are going to discuss. Ya, mangga Bu Nurjana. We are going to discuss about how to be able to answer English test ya, ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian ya. Jadi bukan untuk belajar bahasa Inggris, tapi mempelajari tips dan trik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tes bahasa Inggris. Alright, now Bapak Ibu izin share screen. Ah ya, nggak apa-apa, Pak. Santai aja, santai. No problem. Izin Bapak Ibu yang mungkin tidak berhalangan ya, nanti saya akan menyalakan beberapa audio. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ikut di kelas ini untuk latihan, dipersilahkan ya Alhamdulillah. Jika tidak juga tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya sedang batuk-batuk, jadi kalau tiba-tiba nanti saya berhenti berhenti, mohon maaf ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. As we have already discussed last week that there are actually three parts of English test, ya, especially in TOEFL. The first one is listening comprehensions, and the second one is structure. Berapa, Bah? Berapa, Bah? And then the third one is reading comprehension or reading sections. Nah, yang akan kita bahas pertama hari ini adalah listening comprehensions ya. Mungkin yang pekan lalu Bapak Ibu sudah mengerjakan diagnostik, sudah pernah, bukan pernah ya, sudah mulai membiasakan diri dengan audio-audio percakapan maupun teks lisan ya untuk tes listeningnya. Nah, hari ini kita akan kembali membiasakan diri untuk mendengarkan audio-audio atau percakapan-percakapan dalam bahasa Inggris, mau yang panjang ataupun yang pendek ya. Oke, let's start listening comprehensions. Bapak Ibu, kita sepakati dulu bahwa dalam listening comprehensions itu ada tiga bagian ya. Ini juga sudah kemarin sedikit disinggung di perkenalan ya. There are three parts in the listening section, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah part A. Jadi kita sepakati ya, part A, part B, and part C gitu. Nah, part A ini isinya adalah 30 short conversations atau short dialogues ya. Isinya hanya terdiri dari dua kalimat saja bergantian. Misalnya saya dengan Ibu Mariati ya, satu kalimat, misalnya saya satu kalimat, kemudian lawan bicara saya satu kalimat, ya, kemudian akan diikuti oleh narrator yang biasanya memberikan pertanyaan. Kemudian untuk yang part B itu consist of two longer conversations, ya. Eh, yang setiap conversationnya itu masih dua orang, tapi percakapannya lebih panjang. Bisa misalnya satu orang 3 sampai 5 kalimat gitu. Jadi eh, saling bertukar kalimat. Nah, biasanya
satu percakapan ini diikuti oleh 4 sampai 5 pilihan, ah, 5 pertanyaan. Jadi kalau tadi part A itu isinya 30 pertanyaan ya. Nah, kalau yang part B ini biasanya hanya 2 conversation saja, jadi sekitar 8 pertanyaan. Tuh. Nah, sisanya part C, karena semuanya listening itu 50 soal ya, Bapak Ibu, mungkin yang kemarin juga sudah melaksanakan diagnostik, sudah mengetahui ya, berarti bahwa ada 3 jenis soal dan jumlah soalnya itu 50. Nah, yang terakhir atau part C ini isinya three talks atau 3 wacana lisan yang sama seperti tadi diikuti 4 sampai 5 pertanyaan gitu. Bisa 4 bisa 5 pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada 3 pertanyaan, 4 pertanyaan berarti ada 12 untuk part C, 12 soal untuk part C dan 8 untuk part B begitu. Jadi jumlah semuanya adalah 50. But Bapak Ibu, even though this is the listening section task, you don't have to worry because most of them are in a form of short conversations. Jadi isinya itu sebagian besarnya adalah percakapan yang pendek. Nah, strategisnya secara umum ya, strategi umumnya yang pertama adalah we have to be familiar with the direction. Jadi kita harus terbiasa dulu atau kenal dulu dengan instruksinya. Di part A itu harus ngapain, di part B itu harus seperti apa, dan part C itu soalnya seperti apa. Nah, itu yang sudah kita lakukan pada kegiatan diagnostik pekan lalu, Bapak Ibu. So we get familiar with the directions, ya. Dan the directions on every TOEFL test are the same. Hampir semuanya sama, Bapak Ibu, ya. Baik itu yang paper-based, internet-based, atau computer-based, itu hampir semuanya sama. Kemudian yang kedua, listen carefully to the conversations and talk. Ya, kita harus mendengarkan conversation ataupun wacana lisan yang ada di recording. Ya, karena hampir semua jawabannya itu biasanya ada dalam kalimat-kalimat yang terdapat dalam recordingnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, soalnya itu berjenjang. Jadi dimulai dari soal yang paling mudah, ya, kemudian eh, meningkat menjadi soal yang cukup mudah, dan yang terakhir soalnya yang mudah. Jadi nggak ada yang sulit ya soalnya ya, mudah semua ya. Jadi berjenjang Bapak Ibu. So you don't have to worry. Kemudian yang berikutnya eh, sebaiknya tidak mengosongkan jawaban. Jika Bapak Ibu mau melewati soal nomor tertentu, silahkan diperkenankan. Nanti manakala Bapak Ibu memiliki waktu, sisa waktu, misalnya ada 2 menit lagi, 3 menit lagi, silahkan Bapak Ibu ulangi lagi ke nomor yang tadi Bapak Ibu lewati, gitu ya. Karena kalau sistemnya internet based atau model based atau computer based seperti yang kita lakukan, itu audionya kan bisa kita putar secara manual, secara personal ya. Nah, kalau misalnya paper based yang seperti dulu barangkali ya, kalau paper based itu kan yang memutar adalah pengawasnya atau orang yang pengujinya. Nah, kalau di computer base atau internet base itu Bapak Ibu yang boleh play audionya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal manajemen waktunya saja. Oke, let's see. Nah, ini kita mulai dengan listening part A. Jadi Bapak Ibu hari ini yang akan kita lakukan latihan untuk listening part A ya. Dan untuk listening part A ini tadi seperti disampaikan ada 30 pertanyaan ya. Kemudian audionya itu hanya terdiri dari percakapan pendek antara 2 orang ya. 1 orang mungkin 1 kalimat. Nah, seperti yang diperlihatkan dalam contoh seperti ini. On the recording you will hear, I need a car to drive to Arizona and I don't have one. Kemudian lawan bicaranya menjawab, why not rent one? Nah, nanti setelah orang kedua maka akan ada narator, ya.
yang akan memberikan pertanyaan. What does the woman suggest? Bapak Ibu seperti yang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah kerjakan di LMS ya, yang akan muncul di dalam test page Bapak Ibu itu hanya opsinya saja atau pilihan jawabannya saja. Karena baik itu percakapan maupun pertanyaannya ada di dalam recordingnya. Nah, trik atau tips Bapak Ibu untuk pertanyaan listening part A ini atau short question ini, yang pertama adalah as you listen to each short conversations, focus on the second line of the conversations. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, ya, dari dua kalimat yang Bapak Ibu dengarkan di audio atau di recording untuk yang part A dulu ya, kita membahasnya part A. Ternyata we only have to focus on the second line. Ya, jadi kita ternyata hanya harus fokus ke orang kedua atau kalimat kedua. Ya, kalimat keduanya. Kenapa? Karena jawaban dari pertanyaan itu biasanya secara umum ada di orang kedua atau di kalimat kedua. Artinya, kalau misalnya pada saat Bapak Ibu play number tertentu, misalnya untuk yang part A ini, kemudian pas orang pertama berbicara, Bapak Ibu kurang fokus atau misalnya masih kaget atau misalnya nggak ngerti, ya. Nah, itu tidak terlalu bermasalah Bapak Ibu karena jawabannya biasanya ada di orang kedua, ya. Kemudian uh, keep in mind, ya, that the correct answer is probably a restatement of keyword or idea in the second line of the conversation. Jadi ternyata kita harus fokus ke orang kedua itu selain karena jawabannya itu ada di orang kedua, tapi jawabannya adalah biasanya restatement of a keyword. Jadi kata lain dari kata kunci, ya, atau idea yang ada di orang kedua. Misalnya, tadi orang balik lagi ya Bapak Ibu, mohon izin. Nah, balik lagi, idenya apa nih? Nah, seperti ini Rent One. One itu adalah refer ke car, ya. Rent, kata kerjanya adalah rent atau menyewa. One ini refer ke car, gitu. Nah, itu adalah sebut sebagai idea atau keywords dari kalimatnya. Nah, ternyata kita hanya harus fokus ke keyword tersebut. Dan ternyata jawabannya, Bapak Ibu, biasanya ya bukan kata yang sama dengan kata yang kita dengar di dalam audio. Kan secara alami, secara naluriah, biasanya ketika kita nggak paham satu bahasa, misalnya satu vocab tertentu di dalam percakapan, kemudian diberikan pertanyaan berdasarkan percakapan tersebut, nalurinya kita akan, atau ya secara alamiah kita akan menjawab atau mencari jawaban yang memiliki kata-kata yang mirip. Misalnya gini, kayaknya tadi ada deh kata-kata tersebut di dalam audio, mungkin itu jawabannya. Nah, padahal ternyata tidak. Ya, justru pilihan-pilihan jawaban yang mengandung kata-kata yang mirip dengan apa yang kita dengar, justru itu yang harus kita hindari. Ya, jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang sedang berlatih untuk bahasa Inggris untuk tes, itu selalu menyampaikan bahwa jangan memilih pilihan jawaban yang mengandung kata-kata yang kalau kita sebut kata-kata tersebut bunyinya sama dengan apa yang kita dengar di audio. Karena itu sudah pasti salah. Jadi sistemnya kita eliminasi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa dalam part A ini ada beberapa jenis pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertanyaan yang pertama itu ada restatement atau sinonim ya, kemudian ada negatif atau kalimat negatif, ada suggestions, saran pasif, kalimat pasif, kemudian conclusions of who and where, siapa yang berbicara dan di mana pembicaraan itu terjadi, dan expressions of agreement ya.
Kemudian keep in mind that these questions generally progress from easiest to the easy one. Yang paling mudah ke yang mudah, ya. Read the answer and choose the best answer to each question. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Even if you do not understand the complete conversation, you can find the correct answer. Jadi sebetulnya kalaupun kita nggak paham, nah tidak memahami isi lengkap dari conversationnya, kita ternyata tetap bisa menemukan jawaban yang benar. Nah, tadi nanti yang akan kita bahas ya, kita sistemnya mengeliminasi. If you only understood a few words or ideas in the second line, choose the answer that contains a restatement of those words or ideas. Misalnya tadi, oh saya ngertinya atau dengernya cuma kata ren saja misalnya gitu ya, ren. Nah, kita harus mencari ren itu sinonimnya apa ya, atau restatementnya apa ya, atau kata lain dari ren itu apa ya, misalnya, ya. Kemudian eh, if you did not understand anything at all in the second line of the conversations, choose the answers that sounds the most different from what you heard. Pilih jawaban yang paling beda dari paling berbeda dengan kata-kata yang tadi Bapak Ibu dengar di audio. Yang tadi kayaknya nggak ada deh di audio kata-kata ini. Justru itu yang harus kita pilih. Begitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, never choose an answer because it sounds like what you heard in the conversation. Jangan pilih pilihan jawaban hanya karena kayaknya tadi ada deh kata-kata ini di audio. Nah, justru itu menyesatkan, justru itu yang salah gitu ya. Kita coba yang pertama. Ada 6 tadi ya Bapak Ibu ya pembahasannya. Untuk hari ini insya Allah selesai sampai pukul berapa ya Bu Mariati tadi? Hari ini kita sampai pukul 2 SKS ya? Sampai pukul 16.10 ya, kalau tidak salah. Hah? Kok 16.10? 15.10? Bukan. 17, 17. 17, Kok 16? Ya, 17. 17. 17. 17.10 ya, oke. 17.10 Ibu. Siap, siap. Iya, insya Allah. Semoga ya. Yang pertama restatement atau sinonim atau kata lain. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita mendengarkan audio, justru pilihan jawaban yang berbeda dengan apa yang kita dengar di dalam audio itu kemungkinan besar jawabannya, ya. Oke, kita baca dulu contohnya yang dengan transcriptionnya. Kira-kira seperti inilah yang akan Bapak Ibu dengar ya di dalam audionya. Steve, is something the matter? You don't look very good. Oh, I'm feeling a little sick today. Nah, sebetulnya ya kita hanya harus melihat orang kedua saja, ya. Jadi kalimat orang kedua itu yang menjadi fokus kita. Kalaupun misalnya Bapak Ibu tidak mengerti kalimat pertama atau terlewat atau pada saat orang pertama tersebut berbicara Bapak Ibu sedang kurang fokus, it doesn't matter, ya. So you don't have to worry. Jadi yang kita pikirkan adalah, oh, I'm feeling a little sick today. Tipsnya yang pertama adalah tadi kita cari restatementnya atau kata kuncinya. Kata kunci dari kalimat orang kedua itu misalnya a little sick today. Ini kata kuncinya. Ya. Ketika kita sudah tahu kata kuncinya, maka kita cari restatementnya atau sinonimnya. Wah, boro-boro nyari restatement. Kita tahu juga enggak, misalnya ya ini mabuk ya, misalnya kita tahu juga enggak ini artinya apa. Nah, berarti kita cari langkah yang kedua. Restatementnya kita belum dapat, misalnya ya nggak masalah, kita lewati dulu. Kemudian cara yang kedua tadi, tips yang kedua adalah pilih jawaban yang kira-kira mengandung kata-kata yang sama sekali berbeda dengan kata-kata, oh, I'm feeling a little sick today. Ya, cari pilihan yang tidak ada kata-kata tersebut. Atau kita eliminasi pilihan jawaban yang mengandung kata-kata yang ada di dalam audio. Nah, kita mengeliminasi. Misalnya di sini he is not very good looking. Tadi ada kata good ya. Di dalam recordingnya ada kata look, ada good. Oh, ini kita eliminasi nih. Mirip nih ya. Kemudian
He looks juga ada tadi ya. Kemudian he feels juga ada. Lah, kita eliminasi lagi. Kemudian his feet ini mirip dengan feel ya. A little ada, a little ya. Kemudian ada kata thick mirip dengan sick. Nah, ini sudah pasti kita eliminasi. Maka jawabannya adalah B. Kalau misalnya kita merujuk ke cara yang pertama, Bapak Ibu, ternyata B itu adalah restatement dari kata a little sick. Feeling a little sick. A little itu sama dengan a bit, ya. Sick itu restatement dari ill, gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan dengan tips restatement, maka Bapak Ibu boleh pakai cara eliminasi, ya, supaya lebih mudah. Jadi kita mengeliminasi jawaban yang kemungkinan salah. Oke, now let's take a look at the examples, ya. Di ini the best strateginya atau tipsnya yang paling bagus atau yang paling baik adalah as you listen to the second line of the conversation, you should focus on the key ideas in that line. Kita second line orang kedua ada keywords ya. Kemudian dari keywords itu kita cari restatementnya atau sinonimnya. Kalau misalnya nggak tahu sinonimnya apa, misalnya ya contohnya, maka do not choose answer with words or that sound similar to the words on the recording. Kita eliminasi aja kata-kata atau pilihan jawaban yang menurut kita tadi kayaknya ada di audio, gitu ya. Kita praktekkan di latihan yang ada transcription-nya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Orang pertama, what do you like about your new house? It's very close to a park. Nah, pertanyaannya adalah what does the man mean? Yang ditanyakan pasti adalah makna atau kalimat dari orang kedua. Kalau misalnya kita pakai cara restatement Bapak Ibu, kita temukan dulu keywords-nya. Keywords-nya apa kira-kira dari orang kedua? Ya, very close and a park. Ya, very close itu restatement-nya adalah Near. near. Oke. Park mungkin bisa garden, tapi bisa juga tetap park gitu ya. Park. Maka kita lihat nih, ada kata near di mana. Nah, kita sudah tahu jawabannya yang C gitu ya. Yang C jawabannya. His home is Nina. It's juga kan itu refer ke ya mau Putus-putus, Bu. sebentar Bapak Ibu. Ya, betul ya. Suara saya masih ada Bapak Ibu? Ada, Bu. Tadi putus-putus. Menghilangnya sekarang mah ya. Sinyal. Lempar ibunya ya? Iya, Bu. Sepertinya ya. Kemana ini jaringan? Jaringan ya? Menghilang. Iya, ini Panggil ada. untung. Kenapa? Panggil jaringannya. Suara saya kedengar nggak Pak Yogi? Ngebas banget suaranya. Saat asas, dokter lagi. Cuman udah ngobrol nanti ayah. Oh, ya kemarin kenapa nama saya dipanggil-panggil?
Mau dikasih penghargaan, nggak ada. Oh, penghargaan. Ada. Mohon maaf Bapak Ibu, Habis, ini lempar. jaringannya hilang. Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu ya. Suka tiba-tiba. Bentar. Saya pindah device dulu sebentar Bapak Ibu ya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Jelas? Dengar. Dengar, Miss. Bu. Bentar ya Bapak Ibu. Saya buka lagi filenya. Mohon izin Bapak Ibu, saya mengulang lagi ya share screen-nya tadi. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas, Miss. Jelas, Oke. jelas. Tapi takutnya seperti tadi tiba-tiba saya terlempar. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi close itu restatementnya adalah near ya. Kemudian it's ini refer ke house, new house ya. Jadi it's itu refer ke new house dan house itu restatementnya adalah home. Oleh sebab itu kita pilihnya adalah yang C karena yang ada restatementnya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu, oh saya nggak tahu nih sinonimnya atau restatementnya, maka kita bisa pakai cara yang kedua Bapak Ibu. Atau kita pakai cara eliminasi, mengeliminasi jawaban yang kira-kira mengandung kata-kata yang ada di dalam recordingnya. Misalnya, eh, kira-kira kata-kata apa Bapak Ibu yang bisa kita eliminasi? Ya, kata house ya, yang ada house-nya berarti kita bisa eliminasi. Nah, iya betul. Close juga, kemudian ada apa? eh New house ya, ada kata like ya, ini juga sama. Artinya kalau misalnya kita pakai cara yang eliminasi pun sama jawabannya yaitu C. Yang A sudah jelas dieliminasi. Ya, ada kata close, ada kata house ya.
Kemudian yang B juga sama, ada kata car close, ada his house. Kemudian yang D ada kata like, ada kata house. Yang paling berbeda adalah yang C. Tuh. Okay, now I'm going to give you the exercise with the audio, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba dengan audio ya, Bapak Ibu ya. Saya akan memperdengarkan satu rekaman untuk nomor 1. Kemudian atau nomor 2 ya Bapak Ibu, atau nomor 1 dan nomor 2. Nanti Bapak Ibu coba tebak jawabannya kira-kira yang mana. Mau menggunakan cara eliminasi atau mau menggunakan cara mencari restatement atau sinonimnya. Yang jelas Bapak Ibu kalau misalnya mau mencari dari kata restatementnya, maka Bapak Ibu bisa fokus ke orang kedua saja. Tuh ya. Kita coba dengan nomor 1. Bentar, recordingnya belum. Listening part A. TOEFL exercise. Yes. Sebentar. Ada suaranya Bapak Ibu eh, di speaker Bapak Ibu ada suaranya? Oh, oke, sebentar. Belum ada gue. Bentar Bapak Ibu. Oh. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Listening part A. TOEFL exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the second line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Oke, kalau misalnya kita mau pakai cara eliminasi Bapak Ibu, kira-kira yang mau dieliminasi yang mana? Good time. Good Nah, time. ada kata time-nya ya, Ya. kita eliminasi. Maka tersisa A and C. Kira-kira yang mana? Tadi orang kedua jawabannya apa, Bu? Bapak Ibu? Good answer atau dieliminasi. It's such a good time gitu Good ya. answer. Eliminasi. Oh, oke, yang dieliminasi yang ada kata dancer-nya. Answer. Oke, ada kata dancer-nya ya. Good-nya juga ya, ada kata good-nya ya. Nah, ternyata good time ini restatement-nya adalah fun. Restatement atau sinonim dari kata good time itu adalah fun. Maka jawabannya adalah yang A. Tuh ya, yang tidak dieliminasi. Coba sekarang pertanyaan kedua. Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Apa orang keduanya bilang Bapak Ibu? 30 minutes. I need 30 menit, I 30 menit. need 30 minutes. Minutes. Nah, yang dieliminasi yang mana dulu? Yang 30 minutes. 30 Yang minutes ada kita 30-nya. eliminasi ya. Terus Yang A. yang Yang A A. 30 mirip dengan 30 Iya. ya. Kemudian I need. Yang sini C. needs. Oke, Needs. ya Ya. leave. Itu juga tadi ada dalam audionya. Sehingga yang tersisa kemungkinan jawabannya adalah yang B. Nah, she'll be ready in half hour. Ternyata 30 minutes itu atau keywordnya itu kata lainnya atau restatementnya adalah a half hour. Jadi 30 minutes itu sama dengan half hour. Gitu. Begitu Bapak Ibu untuk yang bagian pertama ya, untuk yang restatement. Nah, sekarang kita coba yang kedua ya. Bagian yang kedua yaitu negatif.
Negative expressions are very common in listening part A. The most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Itu kalau kita terjemahkan itu as a pabilit, Bapak Ibu, so you don't have to worry. Maksudnya begini ya, kadang-kadang untuk memperhalus kalimat, kita menggunakan kalimat negatif ya untuk menyatakan sesuatu. Misalnya nih contohnya Bapak Ibu ya, mohon maaf, mengatakan seseorang misalnya bodoh. Itu kan kalimat kata positif ya, maksudnya bukan kalimat negatif. Kalimat negatif itu kan ditandai oleh kata not gitu ya. Nah, bodoh, tapi supaya lebih halus atau persamaannya, maka kita menggunakan kata negatif. Menjadi misalnya tidak pintar. Nah, kan ada unsur negatifnya tuh, kata tidak itu sebagai penanda negative sentence. Ya. Jadi misalnya terbuka berarti tidak tertutup, begitu ya. Gagal sama dengan Tidak tidak berhasil. berhasil. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang ada kalimat dalam soal TOEFL itu yang menggunakan kalimat negatif gitu. Nah, contohnya seperti yang ada di sini Bapak Ibu ya. Misalnya, did you get a lot of work done at the library today? Jawaban orang keduanya adalah itu yang harus kita perhatikan. I couldn't. It wasn't very quiet there. Kata kuncinya adalah ada kata negatif not di situ, ya. It was not very quiet. Jadi kata kuncinya adalah it was not very quiet. Ada kata not sebagai penanda negatif. Kuncinya, Bapak Ibu, kalau misalnya kalimatnya yang kita dengar itu dalam audio itu ada kata not-nya atau negatif, maka jawabannya harusnya positif. Maka pilihan jawaban yang ada negatifnya itu bisa kita eliminasi. Paling tidak itu yang pertama kita bisa lakukan. Artinya dari pilihan jawaban yang tersedia, kira-kira yang mana yang bisa kita eliminasi? Berarti yang ada negatifnya. C. Could not. Ya, could not yang C. Ya, Hmm. karena ada negatif ya. Ada kata not di situ. Sementara kan di dalam audionya juga ada kata not ya. Jadi harusnya jawabannya adalah yang positif. Oke, sudah jelas yang C kita eliminasi ya. Bukan dipilih, dieliminasi ini. Kemudian kalau misalnya kita pakai cara yang tadi mengeliminasi kata-kata yang mirip dengan yang kita dengar di audio, kira-kira Bapak Ibu mau mengeliminasi yang mana? Quiet. Quiet Nah, and D. ini tadi ya sudah ini quiet yang di, D. kemudian mana lagi yang kira-kira Lot. bisa dieliminasi? A Today. lot. A lot. Iya, selain a lot ada lagi? Dan ya. Dan. Iya, betul. Dan. Lot dan. Dan. Jadi ini dieliminasi oleh kita ya. Dan ternyata kalau misalnya kita pakainya sistem restatement ya atau persamaan kata atau sinonimnya, it was not very quiet itu sama dengan noisy. Tidak, ini kan tidak ya, negatif. Tidak sepi sama dengan ramai gitu. Ya, sama dengan ramai. Nah, kita lihat contohnya yang lain. Kuncinya ya. Misalnya di sini kalimatnya Tom is not sad. Nah, not sad itu sama dengan happy. Jadi kalau misalnya apa yang Bapak Ibu dengar itu dalam bentuk negatif, maka kemungkinan besar jawabannya positif. Gitu ya. Jadi yang negatif yang akan kita hapus. Negatif lawan katanya positif. Jadi sad itu kan lawan katanya happy. Tapi di depannya kita pakai kata not sebagai penanda negative sentence. Tuh. Not open, closed.
did not pass, failed. Kita lihat dulu soal latihan yang menggunakan transcription-nya. Ini ada dua orang seperti biasa ya. You made so many mistakes in this homework. Kemudian jawaban orang keduanya, I wasn't very careful. Negatifnya Bapak Ibu, penanda negatifnya apa? Ya, was not. Kemudian very careful. Careful. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang tadi, karena yang kita dengar audionya negatif, maka yang kita cari, yang kita eliminasi pertama yang ada negatifnya di dalam pilihan jawabannya. Yang mana yang kita eliminasi? Does not B. care. Did He not. does not. Does B. not, ada He not. Not. didn't. Did not. Yang di. He Did did not. not. Hmm. Maka tersisa A and C. Masih C. ada dua pilihan jawaban. Berarti yang yang dicoret. Rather careless, kehilangan. Mhm. Yang mana yang kita eliminasi? Yang eliminasi yang tadi yang mirip dengan apa yang kita dengar. Kira-kira yang mana? Yang home, eliminasi. Yang ada kata home-nya ya. Hmm. Yang ada kata home-nya karena ada tadi ada homework. Kemudian ada di sini ada kata care. Ya, mirip ya. Ya betul ya. Ada kata care. Di sini ada careful. Nah, maka tersisalah yang A. Nah, ternyata was not very careful itu sama dengan careless. Jadi kebalikannya ya Bapak Ibu, careful ini careless, ini full, ini less, tapi di sini ada not-nya. Tuh. Ternyata tidak hati-hati itu sama dengan ceroboh, begitu ceritanya. Ya, tidak hati-hati sama dengan ceroboh. Oke, sekarang kita coba yang dengan audionya Bapak Ibu. Ya. Nah, silahkan dibaca dulu opsinya. Nomor 1 ada he was on time, ada he is sorry he was late, ada he doesn't know why he was late, kemudian he hasn't come there lately. Sebetulnya kalaupun tidak mendengarkan audionya, Bapak Ibu bisa menebak nggak kira-kira pola dari pola jawaban? Bisa. Bisa CD Yang mana dicoret, kira-kira jawabannya? eliminasi. Yang dieliminasi di dulu C, deh. Yang Yang C dan dieliminasi D. CD. Ya, si Si Andy D. kenapa tuh? Does not. Ada Does not. Not. Hmm. Oke. Kalau lihat Dan- dari pola begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Nah, bahkan Bapak Ibu kan belum mendengarkan audionya padahal ya. Tapi sudah Iya. tahu polanya ya. Kemudian kan di sini ada kata late, lately, late ya. Dan yang paling beda ini ya, beda yang sedikit. was time, on Iya, time. jadi ya kemungkinan besar jawabannya adalah yang E. A. Kalau A. kita lihat dari pola ya, dari pola karena dia paling beda sendiri. Yang lain ada late-late-nya. Nah, coba sekarang kita dengarkan ya, betul tidak itu jawabannya ya? Mendebak tanpa mendengar soal. Mm-mm. Ternyata bahkan sebelum mendengarkan soalnya pun Bapak Ibu sudah bisa menebak. Keren ya. TOEFL Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to negative expressions. Number 1. Why were you so late getting here? But I wasn't late. What does the man mean? Nah, apa yang disampaikan oleh orang keduanya tadi? Wasn't late. But I wasn't late, gitu kan? Nah, kalau misalnya Tidak kita lihat terlambat. dari It mean tidak terlambat itu sama on dengan time. on time. Oke, sih. Mudah bukan Bapak Ibu? Kalau masih ada ibu sih jadi mudah, Bu. Itu kata kuncinya, kalau masih ada ibu mudah. Nanti udah ngerjain Kita sendiri-sendiri. melihatnya dari pola ternyata ya, gitu. Ternyata kalau kita sudah tahu polanya, maka insya Allah akan mudah ketahuan nih yang mana jawabannya. Oke, coba kita yang soal nomor 2-nya ya Bapak Ibu ya. Number 2. Did you bring the book with you? Oh, I'm sorry. I didn't remember to bring it. What does the woman mean?
Nah, yang eliminasi mana dulu Bapak Ibu? Yang D. Yang D karena ada Yang D. notnya ya. Ya, di. Ya. Tadi I didn't remember gitu kan ya. Ya. Berarti yang lain yang eliminasi yang mana? Yang B. Remember. Ya, ada kata remember. Kemudian Remember. Sorry. Yang sorry. sorry, iya Mm. ya. Sebetulnya tadi juga ada did you bring your book gitu ya, ada kata booknya ya. Ya. Itu dismin artinya dia lupa Hmm. bawa buku. Hmm. Nah, kalau misalnya kita cari restatementnya, maka I didn't remember itu sama dengan Didn't forgot. Nah, makanya jawabannya yang tersisa adalah yang forget. tuh. Tidak ingat sama dengan lupa, begitu ya Bapak Ibu ya? Mm-mm. Tidak lupa sama dengan ingat. Jadi dibolak-balik gitu. Begitu Bapak Ibu kuncinya ya. Kita sudah melewati 2 skill nih. Insya Allah masih mudah ya Bapak Ibu ya? Masih mudah ya? Masih Mudah mudah. kalau ada ibu. Ya, kalau dikasih tahu sama Nanti ibu. sisanya juga mudah. Nanti sisanya juga mudah insya Allah. Lupa lagi. Semoga tidak ya Pak. Makanya nanti Lupa alias poho. Bukan hanya bubar Bu, ini buyar. buyar. Ambiar gitu ya. Oke, yang berikutnya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga atau suggestions. Bapak Ibu, kadang-kadang ya di dalam part A itu atau short conversation itu ada pertanyaan tentang suggestions atau memberikan saran. Nah, untuk yang memberikan saran ini ada ciri khasnya Bapak Ibu. Nah, kalimat-kalimat yang mengungkapkan saran itu biasanya menggunakan kata-kata why titik-titik not seperti ini ya. Why not? Kemudian ada kata why not, kemudian ada kata let's. Nah, itu penanda bahwa kalimat yang disampaikan itu merupakan kalimat suggestions atau saran. Dan semuanya itu diikuti oleh verb atau kata kerja. Ya. Nah, ini tiga frasa ini why titik-titik not, kemudian why not, kemudian let's ini penanda untuk expressions of suggestion-nya. Isi suggestion-nya ini adalah verb-nya. Jadi isi suggestion-nya adalah verb-nya. Kita lihat contohnya di sini. Orang pertama, I haven't talked with my parents in a while. Kemudian suggestion-nya adalah, why don't you call them now? Penanda suggestion-nya adalah ada kata why don't. Kemudian isi suggestion-nya adalah verb-nya yaitu call. Jadi ini isi suggestion-nya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai cara cari sinonimnya atau kata lainnya, maka kita cari sinonim dari call. Nah, di sini jawabannya adalah phone, ya. Karena call di sini maknanya sama dengan phone, Bapak Ibu, ya. Jadi Bersuara. calling di sini artinya menelepon. Tapi kalau misalnya kita mau pakai cara mengeliminasi seperti yang tadi, maka akan mudah melihatnya. Yang akan dieliminasi adalah ada kata parents, Call. dieliminasi, a while dieliminasi, kemudian calling dieliminasi juga. Maka yang tersisa adalah phoning his family. Dan family ini kata lainnya adalah parents. Gitu. Jadi sinonimnya sama. Jadi Bapak Ibu mau pakai trik yang mana yang lebih cepat, yang lebih nyaman, mangga dipersilahkan. Mau mengeliminasi berdasarkan kata-kata yang ada di dalam audio dulu, atau mau mencari persamaannya dulu atau sinonimnya dulu. Ya. Nah, kita lihat sekarang latihannya. The weather's so beautiful today. Let's walk to school instead of driving. Penanda suggestion-nya adalah apa Bapak Ibu ya? Let's walk. Ada kata let's ya. Sementara isi suggestion-nya adalah walk. Nih. Jadi kata kerjanya adalah walk. Isi suggestion-nya adalah walk. Walk in the street. Kalau misalnya kita mau mengeliminasi atau misalnya memilih yang
sinonimnya dulu atau persamaan katanya dulu atau restatementnya dulu? Kira-kira Bapak Ibu yang mana milihnya? Drive. Going to A, B, C, atau D? C. Let's walk to school. Going to C. C? Taking the car. Let's walk to school instead of driving. Atau oke lah, kayaknya kalau sinonim misalnya agak lama nih kita. Nah, kalau misalnya pakai eliminasi dari kata-kata yang terdengar di audio, kira-kira Bapak Ibu mau mengeliminasi yang mana dulu? Yang C. D. C. C. D. Kenapa D. C? Because orang Ada pertama kata beautiful. drive, ada kata beautiful, ya, ada kata weather. Mm-mm. Terus apa lagi? Yang D, walking. Yang B juga ada kata walk. Kemudian ada kata school. Nah, ini juga school. Loh, berarti semuanya dong. Enggak. Dieliminasi. Dia artinya let's walk to school instead of driving. Really taking the car to school. Ya. Hmm. Ya, let's walk, gitu kan? Ya, mari Walk, kita. let's itu adalah expressions of suggestion-nya, ya, expression-nya. Walk itu adalah kata kerjanya. Mm-mm. Jadi isinya sarannya apa? Ngajak jalan, gitu kan ya? Ya, ngajak. Ngajak jalan. Instead of driving, kalau yang ada kata driving-nya udah pasti kita hapus ya, kita apa namanya, kita eliminasi. Tapi ini kok dieliminasi semua ya? Coba Kayaknya ada yang beda nggak kata Bapak Ibu? Ada yang sama nggak? Ada yang beda gitu? yang A berarti yang dieliminasi ya. Yang A Yang dieliminasi. ya, Yang B dieliminasi nggak? Yang paling banyak dieliminasi yang mana? Pilihannya antara B dan C tersisanya. Yang paling banyak dieliminasi yang mana? Yang C. yang C. B dan D ya. Sorry, B. tersisanya B dan D. Yang banyak B. lebih banyak dieliminasi yang mana? Yang B. Yang B. Yang B. Yang B. Tersisanya yang Iya, B. D. D. B. Nah, berarti dia yang paling berbeda ya. Nah, Hmm. ternyata di sini walk-nya itu sulit mencari sinonimnya. Makanya yang kita cari sinonimnya adalah school-nya. Di sini sinonimnya adalah kelas gitu. Di opsi yang lain nggak ada kelas kan Bapak Ibu ya? Ya, Nggak ada. menggunakannya sama school. Nah, tapi yang di ini dia berbeda sendiri menggunakan kata kelas gitu. Pas. Karena kalau yang kan ngajakinnya berjalan kaki ya. Kita jalan kaki aja ke sekolah gitu. Let's walk to school. Kalau yang A itu malah ngajakin naik mobil, yang B ngajakin mabal, yang D ngajakin jalan-jalan. Kalau saya Miss ngelihatnya driving pasti ngelihatnya oh car. Driving car berarti salah. Ya, betul, betul. Ya, Drive. betul. Kalau yang drive itu pasti bawa mobil ya, Pak ya. Jadi pasti car juga ini pasti dieliminasi. Good. Betul. Begitu. Nah, Papa bisa Pak Yogi. Bisa. Mabal. Iya. Sama Mbak di yang 5. Kan biasa pengalaman Pak. Makanya dipakai di tes TOEFL. Akhirnya maba juga ada ilmunya. Akhirnya ada mabal juga gitu ya, Pak. Ada ilmunya maba juga Pak Yogi. Oke, kita coba yang menggunakan audio Bapak Ibu ya. Oke. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to expressions of suggestion. Number 1. I'd like to work out this afternoon. Let's go to the gym for a while. What does the woman suggest? Nah, ini yang orang keduanya bilang begini nih. Bapak Ibu juga nanti kalau misalnya pas latihan ataupun pas ujian mau coret-coret seperti ini, yang dicoret yang tulis pertama kali itu harusnya orang keduanya saja ya. Let's go to the gym for a while gitu katanya. Let's ini adalah penanda dia expressions of suggestion-nya. Go ini adalah isi suggestion-nya.
Bapak Ibu mau pakai cara yang mana, yang mengeliminasi atau cari restatement? Statement. Ah, Oke, yang mana kalau yang restatement? B. Visiting our friend Jim. B. D. Yang dieliminasi. Yang eliminasi. dipilih. Oh, yang Yang di- dipilih. Yang Dipilih dipilih. karena pakai statement. Oh, kalau G. yang menggunakan restatement, apa yang di restate? Jim, Bu. Jim. Jim. Di Pokoknya mah restate. ibu-ibu mah nge-gym mah bener, Bu. Pokoknya mah ibu-ibu Jim. So, nge-gym bener. which one is the answer? A, B, C, D? B. 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 Oke, good. Bravo. Gym itu ya, nge-gym betul itu adalah sama dengan getting some Olahraga. exercise, Ya, betul, olahraga, something. betul, nge-gym ya. Pemanasan. Tuh, kalau misalnya kita mengeliminasi jawaban berdasarkan audio yang kita dengar, maka yang pertama kali kita eliminasi adalah Going. Going to work. Dia ngajak ada kata kerja. work ya. Heeh, Kemudian Oh, heeh. a while, iya betul, while. a while. Kemudian ada kata gym di sini, Heeh. mirip kan dengan gym ya. Gymnya beda itu mah nama orang kan. Betul ya. Let's go to the gym and visiting her friend Jim. Tuh, beda ya Bapak Ibu. Yang satu, yang gym itu satu ayunan dua harokat lah. Ya Bapak Ibu. Pakai kol-kolah. Dua harokat ya. Oke, kita sorry. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, itu yang suggestion ya, atau giving suggestions. Jadi penandanya ada 3 tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk suggestion itu ada let's, ada why titik-titik not, ada why not, dan ada let's tadi ya penandanya. Nah, yang berikutnya adalah ini latihan pasif. Oke. First voice. Pasif. It is sometimes difficult to understand who or what is doing the actions in a passive sentence. Kadang-kadang dalam soal part A itu Bapak Ibu ada kaitannya sedikit dengan pasif atau passive voice atau kalimat pasif ya, sebagai penanda siapa dan apa gitu, yang melakukan apa dan apa yang dilakukannya gitu. Mungkin Bapak Ibu masih sedikit ingat tentang materi passive voice ya dalam bahasa Inggris, yang di dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalimat pasif itu biasanya diawali oleh awalan di ya. Di. Misalnya ditulis gitu kan ya. Dikirim dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam kalimat bahasa Inggris, passive voice itu biasanya ditandai oleh saya contohkan yang aktif dulu ya. Ada subjek, pasti pelakunya pertama disebutkan, kemudian verb melakukan apa, dan objek ya, benda yang diberi perlakuan. Nah, kalau diubah menjadi kalimat pasif, sama saja seperti bahasa Indonesia, misalnya saya membaca buku, gitu kan ya, saya membaca buku. Buku dibaca oleh saya, maka objeknya pindah ke depan, Bapak Ibu. Ini dalam kalimat pasif. Jadi penanda pertama, objeknya pindah ke depan. Kemudian, penanda keduanya adalah verbnya selalu selalu ditambah to be. Entah itu is, are, was, were, itu pasti ada to be. Ya. Kemudian baru verb ketiga biasanya. Ya, ada verb ketiga. Nah, kita lihat di sini dalam contoh kalimatnya. Is that a new chair? Yes, we just bought it last week. Nah, Bapak Ibu, tips yang pertama adalah kalau audio yang Bapak Ibu dengar kalimatnya dalam bentuk aktif, berarti ada pelaku, ada kata kerja, dan ada objek, maka jawabannya sudah pasti pasif kalimatnya. Jadi jawabannya pasti diawali oleh objek terlebih dahulu. Nah, kalau dalam kalimat ini, is that a new chair?
Yes, we just bought it last week. It-nya itu refer ke new chair. Ya, kami baru saja membelinya. Membeli apa? Membeli new chair, kan? Nah, karena kalimatnya ini dalam audionya itu atau dalam recordingnya ini dalam bentuk aktif, ada pelaku, ada kata kerja, ya, kemudian ada objeknya, aktif, maka jawabannya pasti dalam bentuk kalimat pasif. Dan kalimat pasif itu penandanya adalah selalu diawali oleh objek yang dikenai pekerjaan. Objeknya adalah a new chair. Maka jawabannya pasti yang diawali oleh kata new chair. Unfortunately, di sini ada dua pilihannya yang ada kata new chair-nya yang diawali oleh new chair-nya. Selain itu berarti sudah dieliminasi gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah pasti dieliminasi. Oke, nah penanda yang berikutnya adalah ada to be. To be itu bisa was, bisa were, bisa is, bisa am. Berarti pilihannya, jawabannya harusnya yang ada to be. Nah, unfortunately ini dua-duanya masih ada to be-nya. Masih belum ketemu yang mana nih antara B dan C ini. Ya. Oke, yang berikutnya, both ini, kata kerjanya, ternyata sinonimnya adalah purchase. Membeli, ya. Sinonimnya adalah purchase. Maka pasti yang B juga sama salah dieliminasi. Maka jawabannya adalah C. Jadi ini tipsnya gabungan antara restatement dan juga pola dari kalimat pasifnya. By the way, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, ribet nih, lama nih mikirnya nanti kelamaan, keburu habis waktunya. Maka kita coba pakai cara yang tadi ya, mengeliminasi jawaban yang salah. Mengeliminasi jawaban yang kemungkinan salah menggunakan kata-kata yang sudah ada di dalam audio. Maka yang akan kita eliminasi ya adalah di sini ada kata brought ya, yang mirip dengan kata bought. Nah, itu kita eliminasi. Nah, ini. I'm so sorry. Ini juga eliminasi. Ada kata bought. Kemudian was lost. Ini ada kata lost. Ini mirip. Lost for a week. Ada kata week. Ini juga week. Eliminasi. Nah, maka sudah pasti jawabannya adalah C. Jadi, mana menurut Bapak Ibu yang lebih cepat? Yang cara yang kedua ya, mengeliminasi ya. Eliminasi. Oke. Nah, kita lihat latihannya Bapak Ibu. Saya mah takut semua dieliminasi, akhirnya saya bingung sendiri. Semuanya. Kalau tadi seperti tadi Bapak Ibu kan tadi juga ya sepertinya kok semuanya dieliminasi semua. Nah, yang paling sedikit Bapak Ibu yang miripnya paling sedikit tadi kan yang dicari yang paling sedikit yang miripnya ya. Yang masih banyak yang mirip-miripnya kita eliminasi semua. Masih semuanya tereliminasi, kita cari yang paling sedikit kata-katanya yang mirip dengan yang ada di audio. Oke, next latihannya. What happened to your notebook? I left it in the cafeteria. Oke. Bapak Ibu, yang mana yang mau dieliminasi? A. Cafeteria. A, D, B. Di. D. Semua itu aja kafeteria. Semuanya. Sama ya Pak Cengli. Ya, terjadi nih Pak Cengli ini gimana? Malah terjadi dieliminasi semua ini gimana ceritanya? Berarti kita lihat Bapak Ibu, kalau misalnya seperti ini yang terjadi, kita lihat tanda yang mana dieliminasi yang mana ya? Tadi ini the cafeteria ya. Ada left, kemudian ada kata left, ada kata not, ada cafeteria. Kemudian ada kata notes, ada cafeteria. Ada mana lagi yang dieliminasi? Ada left, ada cafeteria, ada notebook. Sama. Yang di kayaknya. Objeknya, the notebook objeknya di depan. Good job Ibu. Wah, betul ya. Jadi karena ini kalimatnya dalam bentuk aktif, Bapak Ibu, ya.
kalimat aktif ada pelaku, ada kata kerja, kemudian ada objek yang dikenai perlakuan, dan it-nya itu mengacu ke notebook, maka ini kalimatnya aktif, jawabannya pasti dalam bentuk kalimat pasif harusnya. Dan kalimat pasif itu selalu diawali oleh objek. Oke. Nah, objeknya di sini kan tadi apa? It, notebook ya. Maka jawaban yang betulnya pasti diawali oleh kata notebook gitu. Yang Yang di betul adalah yang di gitu. Itu jawabannya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita coba yang pakai audio ya. Apakah lebih real? Is it real or is it real? Riut. Dua-duanya. Sambil wae TOEFL langsung. exercise 4. Waduh. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to passives. Number 1. Did the package from your family arrive? Yes, and I already opened it. What does the woman mean? And I already opened it. Nah, kalimatnya aktif atau pasif Bapak Ibu? Aktif. Aktif. Maka kita harus cari tahu objeknya dulu agar bisa menentukan jawabannya. It-nya itu mengacu kepada apa? Package. 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 Oke. Berarti jawabannya harus diawali oleh kata package. Ada tidak? Ada di The D. box. Iya, box. betul. Box. Package itu restatementnya atau sinonimnya adalah box di sini. Dianggapnya kata lain dari package itu adalah box. Maka jawabannya adalah D. Oh, Ya, ini tuh. the Oh, box from her family was opened. lagi unboxing ini tuh ya ceritanya. Ya, sudah di unboxing ceritanya. Oh, Box. ingat package itu unboxing Bu ya, paket. Ingat Bu, Package, betul, paket. paket unboxing. Ya Bu Package itu paket. Beda langsung check out di Shopee mah. paket unboxing gitu ingat. Kemudian di unboxing gitu ya, Nah, Pak. Bu. Itu ibu-ibu juga suka itu, saya juga suka kok. Heeh. Ya kan, Bu? Oh, belum mah. Ya, Bu. Bagian Bapak bayar Bapak-bapak ya. Tentu saja, itu mah udah otomatis, Bapak. Teleponnya deh. Aduh. Sepakat tuh ibu-ibu ya? Sepakat dengan saya, Bu? Sepakat. Belum. Hobi sekali. Sepaket. Semakin banyak permasalahan, maka semakin banyak check out-nya. Begitu ya, Bu? Waduh, sepaket itu Bu ya. Sepakat. Oke. Nah, ini soal yang paling saya sukai, Bapak Ibu. Pertanyaan yang menurut saya paling mudah ya. Pertanyaan tentang who and where. Jadi hanya menanyakan siapa yang berbicara. Jadi kita mengambil kesimpulan dari vocabnya atau kosakata yang kita dengarkan. Kemudian where, kira-kira di mana percakapan itu terjadi. Nah, itu kan bisa ditebak dari konteksnya. Nah, konteks itu bisa kita tarik ketika kita tahu vocabsnya apa saja atau kosakatanya apa saja. Ya, misalnya seperti ini. Ada soal. What do you do during your performances? I play the piano and sing. Pertanyaannya dari si narator adalah who is the woman most likely to be? Womannya orang kedua ya. Kira-kira siapa perempuan itu yang dia bilang dia bermain piano dan juga bernyanyi? Nah, konteksnya adalah di performances atau di acara pertunjukan yang bermain piano dan bernyanyi. Maka jawabannya kita tebak adalah musicians. Walaupun pilihan-pilihan yang lain juga memungkinkan, tapi karena konteksnya adalah performances, ya, maka yang lain dieliminasi. Oke, ini pertanyaan untuk yang who ya, yang who. Nah, sekarang kita menentukan atau menebak where atau tempatnya. I'd like to open an account, please.
What type of account would you like? A checking or savings account? Nah, pertanyaannya adalah, where does this conversations probably take place? Di mana kira-kira orang membicarakan tentang account, checking, and saving? Apakah di accounting class? Apakah di bank atau di service station dan market? Karena konteksnya dari kalimat ini ada kata account atau rekening ya. Kemudian ada kata checking account, kemudian ada saving account, menabung, buku tabungan. Maka tempat di mana percakapan ini terjadi kemungkinan besar di bank. Itu ya. Bukan di accounting class. Karena kalau di accounting class itu Bapak Ibu nanti mungkin akan bisa melihat ada kata assignment, ada kata kelas. Nah, ini kan tidak ada ya. Now let's try to guess the answer. Number 1, I'd like to mail this package, please. First or second class? Kira-kira ini siapa yang berbicara? Ya, Bapak Ibu? Kalau kita hanya melihat Post. kata kelas, ya. Worker. Kalau kita hanya melihat kata kelas, vocabnya, itu mungkin kita akan memilih teacher, betul? Ya. Konteksnya adalah di sini mail, this Mail. page. Postal Worker. worker. Maka jawabannya adalah postal Post. worker gitu. Karena sudah ada kelas, maka kita berpikir ini teacher, nah itulah distraction-nya. Jawabannya tidak mungkin straight atau tidak mungkin langsung sama seperti apa yang ada. Harus restatement-nya gitu ya. Contoh yang kedua. How much are the flowers? $10 a bouquet. Where does this conversations probably take place? Kata vocabnya adalah ada flowers, ya. Kemudian ada buket bunga, kemudian ada $10. Kira-kira di mana ini berbicara percakapannya? Florist shop. In In a florist shop. Nah, di florist shop. Di garden mungkin ada flowers ya Bapak Ibu. Tapi biasanya garden itu tidak bermuamalah atau tidak ada transaksi ya. Maka $10 ini out of context kalau tempatnya di garden. Tapi karena di sini ada bunganya, ada uangnya ya. Kemudian ada bendanya yang mau dibeli. Nah, berarti di sini adalah florist shop. Kita coba yang ketiga. I need to get these prescriptions filled. If you'll take a seat, I'll have your medicine ready for you in a moment. Kata-katanya apa Bapak Ibu? Kata kuncinya apa? Dari kalimat ini. Medicine. Medicine. Nah, kira-kira medicine itu ada di mana? Antara A dan D. Antara Farmasi A dan dokter. D, betul ya? A dan D. Nah, tapi kan di sini ada kata konteksnya prescription. Prescriptions itu resep. Biasanya kita menukarkan resep di mana? Di Farmasi. farmasi. Ya, di farmasi. Maka jawabannya adalah pharmacist. Gitu. Jadi bukan hanya dari vocabsnya juga saja Bapak Ibu, tapi juga dari konteks kalimatnya, ya. Seperti tadi di sini ada kata kelas. Oh, kayaknya kalau ada kata-kata kelas mungkin di sekolah, tapi konteksnya di sini adalah mail dan package. Now let's try to exercise with the audio, with the recording. TOEFL Exercise 5. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who and where. Number 1.
Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Di mana kira-kira Bapak Ibu? Restoran. Kata-kata kuncinya tadi ada apa saja? Dessert. Dessert, sand, Di terus Hmm. Biasanya mah at the beach itu pasir bukan? mau saya ulangi lagi? Ulang, Bu, ulang, Bu, ulang. Full Boleh. exercise 5. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who and where. Number 1. Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? At the beach. At the beach, beach. betul. Ada water. Water itu mungkin di restoran ada, ya di hotel room ada, di beach ada. Nah, tapi di sini ada kata konteks yang lain. I prefer here lie in the sand. Rebahan di atas Pasir. sand. Pasir. Maka Pasir. kemungkinan adalah Pasir di pantai. pantai, begitu Bapak. Beach ya Bapak Ibu, beach 2 harokat ya, atau BI Bapak Ibu, jangan 1. Ya, nanti beda maknanya. Jangan pendek bacanya ya. Jadi jangan pakai i. Di 1 ayunan Bapak Ibu ya, jangan lupa bacanya 1 ayunan. Ayun, Nah, ayun. coba nomor 2-nya. Number 2. What's the assignment for tomorrow's class? You should read chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Siapa kira-kira? Saya ulangi ya. Diulang. Number 2. What's the assignment for tomorrow's class? You should read chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Teacher. Teacher. Oke, good. Yang memberikan soal, yang menyuruh siswa membaca itu teachers. Oke. Jadi Dokter. konteksnya ya Bapak Ibu, vocabnya dicek, kemudian konteksnya ini di mana nih kira-kira gitu ya. Books dengan chapters, dengan read itu mungkin juga di library, tapi ini konteksnya adalah dia memberikan tugas. Jadi kemungkinan besar dia adalah teacher, ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, jeng jeng jeng. Nah, agreement atau expressions of agreement atau pernyataan setuju. Nah, di dalam soal part A listening ini cukup banyak Bapak Ibu untuk yang agreement ini. Kalau misalnya ada 30 mungkin 10-nya ya, 10%-nya 10 soal dari 30 jadi cukup banyak. Dan ini soal yang paling mudah Bapak Ibu. Karena bahkan tanpa melihat atau mendengarkan audionya pun kita bisa menebak jawabannya. Expressions of agreement atau pernyataan setuju dalam bahasa Inggris bisa menggunakan beberapa frasa Bapak Ibu. Ada frasa so do I, ya. Kemudian ada frasa I'll say. Kemudian ada frasa me too. Atau ada juga frasa you can say that again. Nah, jadi manakala Bapak Ibu mendengarkan percakapan di dalam part A yang orang keduanya menggunakan kalimat-kalimat ini ya, yang 4 ini, so do I, I'll say, atau me too, atau you can say that again, itu kunci jawabannya, Bapak Ibu, kunci jawabannya adalah kalimat yang mengandung kata-kata seperti misalnya same opinion. Nah, ini saya kasih kunci jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ada kalimat have atau has atau share the same opinion.
Kemudian ada kalimat similar. Kemudian, sorry, bukan kalimat, kata. Kemudian ada kata agree. Kemudian ada kata to. Dan yang terakhir ada kata also. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya orang keduanya Bapak Ibu mendengar kalimat me too, atau so do I, atau I'll say, atau you can say that again, maka Bapak Ibu tinggal pilih jawabannya mana yang mengandung kata-kata ini, maka dia pasti jawabannya. Contohnya di sini ya. I thought that the meal was overpriced. Me too. Maka jawabannya adalah she has the same opinion of the meal. Ya, lalalala. Nah, sekarang kita praktekkan, betul nggak yang saya bilang bahwa ini adalah kunci jawabannya? Bapak Ibu nggak usah mendengarkan audionya, bisa menjawab. Kita lihat latihannya. This homework is going to take forever. I'll say. Nah, kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang C, betul. Oke. Number 2. A trip to the park might be nice. You can say that again. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang Yang D. D. He Agree. agree. Hey. Number 3. I think it's time to go home. So do I. Kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? She also. Also, betul. Ada kata also. Wow. Ini mah ada transcription-nya tapi ya. Coba kita lihat kalau yang harusnya kita mendengarkan audio, tapi kita nggak mau nih. Kita tebak aja dari sini jawabannya yang mana kira-kira nomor 1, Bu, Bapak Ibu. Nomor satu mana jawabannya? Yes. Nomor 2? Also. C. Also yang C. Nomor 3? B. B. Agree. Agree. Agrees. Nomor 4? Share. D. D. Nomor 5? D. Also. D. Also. Nomor 6? Yes. Similar. Ya, similar. Number 7? B. She agrees. Agrees. Number 8? The same opinion. D. D. Same Number 9? opinion. C. 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 Ada kata to. Number 10? 2. Agreement. Agreement. See, Bapak Ibu, ini 10 nilainya dari 10. Bapak Ibu Masya Allah. audio nih. Mudah. Pada nggak tahu artinya. Pada nggak tahu artinya. Begini semua ya Pak jawab soalnya ya. Iya, iya. Ya. Oke, jadi saya sudah pastikan bahwa jawaban Bapak Ibu yang Bapak Ibu tebak ini betul jawabannya ya. Karena jadi Bapak Ibu tidak usah ketika nanti ada latihan soal atau misalnya pada saat UTS ya, Bapak Ibu mengerjakan soal, kemudian di antara 30 soal itu ada kata-kata seperti yang tadi ya, contohnya ada kata so do I say, me too, you can say that again, itu jawabannya bisa Bapak Ibu pastikan jawabannya yang ada kata-kata ini. Jadi nggak usah mendengarkan pun bisa di skip gitu ya. Udah tahu jawabannya. Oke, Bapak Ibu, is it clear? Sekarang nggak lihat. TKM mutan ini. Nah, yang kemarin yang waktu diagnostik Bapak Ibu mengerjakan muncul nggak yang seperti ini? Kan belum dikasih Muncul. tahu. Kayaknya ada ya Pak ya Bapak Ibu ya karena ya Harusnya Kemarin nih menghitung kancing, Bu. hitung kancing nggak apa-apa Pak. Asal ada aja kancingnya. Nggak ada ini tema saya. Pakainya Yang nggak kaos Bapak jawab. Ibu ya. Jadi nggak pakai kancing. Oke, Bapak Ibu, itu yang kita bahas hari ini. Alhamdulillah, 6 materi untuk yang part A sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi
Nanti pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan dengan part B, yaitu yang long conversations atau percakapan yang lebih panjang. Kalau ini kan hanya dua ya, 2 kalimat saja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki keluangan waktu, mangga silahkan mengunjungi LMS. Sudah saya sematkan sekitar 10 pertanyaan kalau tidak salah ya latihan untuk yang part A tadi, yang nomor 1 sampai nomor 6-nya dari mulai statement, negatif, suggestion, sampai agreement yang terakhir itu sudah saya berikan. Soal latihannya hanya sedikit. Ini mah untuk apa ya? Kalau dalam bahasa Sunda mah ngalalanyahan ya Bapak Ibu ya, supaya terbiasa mendengarkan soal-soal dalam bahasa Inggris. Begitu Bapak Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, bukan hanya untuk Bapak Ibu tapi juga pasti untuk saya sendiri ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Nanti insya Allah kita bertemu lagi pekan depan ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Ya, Insya sehat-sehat Bapak Ibu Allah. semua. Sehat Saya Sehat juga, Bu. izin pamit. Assalamualaikum Di foto warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin foto dulu, Miss. Oh iya, mangga. Bu Sari sepertinya keluar ya. Izin foto dulu ya. 1, Mangga, 2, 3. Alhamdulillah. Bentar. Oke. Terima kasih Oke. Bapak Ibu. Mohon izin pamit. Sehat-sehat semua. Ya, sama-sama Sehat nih. semua. Terima kasih. Kami, Bu. Terima kasih.